Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bahas tentang surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai. Dan nanti kita mencoba mensimulasikan bagaimana pengisian SPT masa PPN. Tentunya untuk video ini kita menggunakan SPT masa PPN yang manual ya, teman-teman ya, bukan e-faktur. Nah, sejak 2014 untuk PPN ini sudah menggunakan e-faktur, jadi tidak menggunakan SPT yang manual, baik itu Excel ataupun PDF. Nah, tapi untuk pertama, ya untuk pengenalan saja, informasi buat teman-teman, kita coba menggunakan yang versi manual dulu ya, menggunakan yang versi PDF. Nah, tentunya teman-teman sudah belajar pada video sebelumnya mengenai konsep dasar PPN, mengenai pajak masukan, pajak keluaran, kemudian faktur pajak, kemudian tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, tentunya bekal itu dapat menjadi informasi bagi teman-teman untuk mengisi atau menganalisis kasus berkenaan dengan PPN. Nah, tentunya SPT PPN itu teman-teman itu terdiri dari beberapa formulir gitu ya. Ada SPT Indo ya, ada SPT Indo itu berisi tentang rekapitulasi atas semua pembelian atau penjualan, penyerahan dan perolehan. Kemudian ada rekapitulasi penyerahan perolehan. Nah, teman-teman di SPT masa PPN itu ada dua kode ya teman-teman ya, A dan B. A itu berkenaan dengan penyerahan, B itu berkenaan dengan perolehan. Kemudian A itu penyerahan dibagi dua teman-teman ya. Yang A2 itu dalam negeri, A1 itu berkenaan dengan perolehan atau penyerahan luar negeri. Kemudian yang perolehan begitu juga teman-teman dibagi dua. Kode B1 itu perolehan dari luar negeri. Kemudian B2 itu perolehan dalam negeri. Dan yang terakhir ada B3 teman-teman. B3 itu yang perolehan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Baik, kita langsung saja teman-teman ya, kita langsung simulasikan pengisian SPT masa PPN. Sebentar, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bentuknya teman-teman. Jadi formulir induknya berisi tentang rekapitulasi penyerahan barang jasa ini teman-teman, kemudian menghitung PPN dan kurang ataupun lebih bayarnya. Nah, kemudian ini rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini teman-teman kodenya adalah 111 AB. AB itu gabungan ya teman-teman. A itu adalah A itu berkenaan dengan penyerahan. Ini penyerahan luar negeri teman-teman ya. A1. Kemudian A2 itu penyerahan dalam negeri. A2. Kemudian B itu berkenaan dengan perolehan, tapi di luar daerah pabean. Itu impor teman-teman ya. Kalau impor. Kemudian yang B2 ini berkenaan dengan pajak masukan dalam negeri, yaitu pembelian dalam negeri. Yang terakhir adalah yang mendapatkan fasilitas, perolehan yang mendapatkan fasilitas. Oke teman-teman, kita langsung saja menganalisis transaksi dan kita masukkan ke SPT masa ini teman-teman. Oke, jadi ini ada contoh akuntansi holistik perusahaan yang didirikan 1 Mei 2018 di Jalan Indonesia, Jakarta. Kemudian baru menjadi PKP 1 Januari 2019. Saat ini akuntansi holistik industri perdagangan dengan nomor KLU 6005. Kemudian ini transaksi untuk Januari 2019. Kita masukkan dulu NPWP-nya teman-teman. NPWP dan namanya PT Akuntansi Holistik. Kemudian alamatnya Jalan Indonesia nomor 3 Jakarta. Oke. Nomor teleponnya 021 534 885. Kemudian NPWP-nya teman-teman jangan lupa dimasukkan juga
01 33 44 5. Oke. 091 nolnya 3 kali. Masanya adalah teman-teman, kita masanya adalah masa Januari 01 2019. Ini teman-teman udah ada month years. Kemudian tahun buku 01 12. Pembetulan 0. Oke, sudah terisi teman-teman. Ini nanti otomatis teman-teman, sudah terisi otomatis ke bawah. Kita cek, nah ini sudah muncul semua ya. Pembetulan normal, masa 1 2019, akuntansi holistik, NPWP-nya sudah ada. Baik, kita langsung ke soalnya teman-teman. Untuk soal penyerahan, ini saya bagi aja, biar mudah. Ini diekspor komputer kepada Arsenal Ltd di London dengan nilai ekspor 1.200.000.000. PEB-nya telah disetujui oleh DJBC pada tanggal 12 Januari, nomor serinya tersebut. Jadi ini ada penyerahan, teman-teman. Kita langsung penyerahan itu kodenya A, teman-teman ya. Nah, ekspor nih. Formulir 111A1. Kita masukkan, nama pembelinya adalah Arsenal Ltd London. Kemudian nomornya adalah London. Nomornya ini teman-teman ya, PEB 00033. PEB 33. Oke. Tanggalnya adalah 12 Januari. Kita bisa milih teman-teman ya, 2019 12 Januari. Oke. DPP-nya 1.200.000.000. Bisa dikecilkan teman-teman kalau ini. Nah, oke. 1.200.000.000. Oke. Nah, untuk keterangannya BKP teman-teman ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 ekspor. Nah, kemudian yang kedua adalah diserahkan 2 unit komputer dengan harga 200 juta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Nah, kalau ini penyerahan dalam negeri teman-teman. Berarti kita masuk ke, bukan di sini teman-teman. Kalau ekspor sudah ya. Ini khusus di ekspor ya, dari luar. Untuk yang dari dalam, penyerahan dalam negeri itu menggunakan kode A2. Kita masukkan nama pembelinya. Oke, sebentar. Oke. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. NPWP-nya. Oke. NPWP-nya tidak ada teman-teman. NPWP-nya kalau tidak ada kita isi 00 aja. Nah, seharusnya ada sih. Nanti teman-teman isi aja sendiri ya kalau ada. 020 03 kali 13 48. Tanggalnya adalah 11 Januari 2019. Oke. DPP-nya jangan lupa teman-teman masukkan. DPP-nya adalah 200 juta. Oke, sudah ngitung sendiri teman-teman.
Kemudian yang kedua, PT Mandiri Sejahtera, jual mesin ke PT Mandiri Sejahtera 190 juta. PT Mandiri Sejahtera. Ini juga kita, kalau nggak ada di PPP, kita nolkan semua teman-teman. Oke. Kode nomor serinya adalah 090 03 kali 13 06. Oke. Tanggalnya adalah 21 Januari 2019. Oke. Sorry. Oke. DPP-nya adalah 190 juta. Oke, kok tidak menghitung ya? Ini tadi 200 juta. Berarti kan 2 juta. Ini ini 20 juta. Bentar. Kalau yang ini 19 juta. Oke, teman-teman. Nah, ini kita hapus. Oke, nggak mau. Biarin. Nah, oke, itu kita penyerahan dalam negeri, teman-teman, jualan dalam negeri. Selanjutnya yaitu perolehan. Kita contoh soal perolehan. Ini berkenaan impor, teman-teman ya. Ini impor, dibuat PIB dengan nomor PIB. PIB itu PIB itu pemberitahuan impor barang, teman-teman ya. Jadi ada impor. Nah, PPN-nya 1 juta, teman-teman. Berarti, nah kita harus cari DPP-nya berapa. Dari Dell Corp Amerika. Berarti ini namanya adalah Dell Corp Amerika. Nomornya adalah oke, kita isi PIB-nya 55. Tanggalnya adalah 8 Januari 2019. Oke. DPP-nya adalah 10 juta, teman-teman ya. Karena yang dibayar itu adalah 1 juta. Oke, sudah terisi kategori BKP. Oh ya, kita cek yang atas. Oh, sudah terisi, teman-teman. Oh ya, sudah. Kemudian diterima faktur. Nah, ini dalam negeri, teman-teman. Jadi kita harus ke formulir B2. B1 itu pokoknya yang B1 sama A1. A1 itu ekspor, B1 itu impor, teman-teman. Kita langsung ke B2. Nah, B2 diterima faktur atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan komputer yang telah dibeli. Ini PT Bintang Sejahtera. PWP-nya adalah oke, tidak ada juga. Seharusnya ada. Kode nomor serinya adalah 010.03 kali 13 1, 2, 3, 4, 5, 30. Tanggalnya adalah 16 Januari 2019. DPP-nya adalah 20 juta. Oke. Oke, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah langsung muncul. Kemudian yang kedua adalah dibayar listrik termasuk PPN.
8.800.000. PT PLN. NPWP-nya juga ada, semestinya ada teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak terisi, seharusnya ada. Oke, udah ada nomor serinya. Transaksinya adalah juga tidak ada, kita anggap akhir bulan teman-teman ya, di tahun 2019. Akhir bulan atau awal bulan, tagihan untuk Desember ya. Oke. Yang dibayar adalah 8.800.000 termasuk PPN. Berarti DPP-nya adalah 8 juta. Oke, ini ada error juga ternyata teman-teman. Kita harus ganti manual. Ini transaksinya 20 juta berarti 2 juta. Yang bawah itu 800.000. Oke, oh tidak ada lagi. Nah, kita sudah selesai input. Oke, yang tidak fasilitas tidak ada, yang mendapatkan fasilitas tidak ada. Kita sudah input semua. Nah, ini sudah menghitung sendiri teman-teman. Jadi penyerahan barang dan jasanya ekspornya ini teman-teman ya 1.200.000.000. Penyerahan yang dipungut sendiri itu 190 juta. Yang dipungut pemungut PPN ini ada 200 juta. Jadi PPN-nya adalah 190 juta. Kemudian pajak masukan yang diperhitungkan itu adalah 1.800.000. Kita cek itu dari mana angkanya. Ini teman-teman ya. Oke. Loh, sorry. Yang pajak keluaran ini kok belum masuk ya. Ini 20 juta. Oke. Nah, ini sudah masuk 390 untuk penyerahan. Untuk yang impor itu adalah oke, sudah masuk juga. Yang penyerahan 2.800.000. Sebentar kita lihat rekapnya ini teman-teman ya, rekapnya ekspornya ini dalam negeri, kemudian rincian penyerahan dalam negerinya atas ini, dan ini adalah rekapitulasi untuk pembelian teman-teman. Jadi yang dari luar pabean berapa, kemudian yang dari dalam negeri berapa. Jadi totalnya adalah PPN-nya itu 3.800.000. Kemudian untuk PPN penyerahan dalam negerinya adalah sekitar 39 juta. Jadi kurang bayarnya itu adalah kita cek. Nah, ini teman-teman. Yang perlu dibayar oleh PT Akuntansi Holistik adalah 17.200.000. Kenapa perlu dibayar? Karena pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Baik, jadi itu kira-kira teman-teman simulasinya. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.